Jejak Nara, perjalanan seorang anak dalam pembebasan. Cerita ini adalah fiksi, namun rasa sakit di dalamnya terasa nyata. Kisah ini menggambarkan sisi kelam dunia, di mana anak-anak dipaksa menelan pahitnya perang dan diperlakukan bukan sebagai manusia. Cerita ini tidak untuk semua orang, mengandung adegan kekerasan, penyiksaan, dan tekanan emosional. Jika kamu masih di bawah umur, atau merasa mudah terganggu secara mental, kami sarankan untuk tidak melanjutkan cerita ini. Selamat datang di kisah Nara dan ribuan langkah kecil yang tertinggal dalam derita. Aku berjalan, bukan karena kuat, tapi karena tak ada pilihan lain. Tak ada yang lebih menyakitkan dari berjalan di dunia yang tak lagi mengenal kasih. Nara bangun dengan tubuh menggigil. Embun pagi membasahi baju tipisnya yang sudah robek di banyak bagian. Angin menyelinap masuk ke luka-lukanya, membuat kulitnya perih seperti disayat pisau dingin. Di sampingnya, Kirana masih bernapas, napas berat, pendek-pendek. Demamnya belum turun. Pagi itu mereka harus berjalan lebih jauh lagi. Penjaga berkata mereka akan melewati lembah mati. Tempat yang dikenal karena licin, curam, dan rawan longsor. Tapi tak ada yang peduli soal nama. Semua tempat sekarang sama saja, neraka yang dijalani dengan langkah gontai. Tanah di lembah itu becek dan licin. Beberapa bagian jalannya sempit, cukup untuk satu kaki saja. Salah langkah bisa jatuh dan tak pernah kembali. Nara hampir terpeleset, tapi tangan kecil seseorang memegang lengannya. Gadis kecil bernama Duma, lebih muda 2 tahun darinya. Mata Duma kosong, tapi tangan itu masih punya tenaga untuk menahan Nara jatuh. Terima kasih, bisik Nara, walau bibirnya nyaris tak bisa digerakkan. Mereka terus berjalan, kini melewati jembatan kayu reyot yang melintasi sungai deras. Anak-anak harus berjalan satu persatu. Beberapa papan jembatan sudah bolong. Di bawahnya, air sungai membawa ranting, lumpur. Anak di depan Nara muntah. Tapi tak ada waktu untuk berhenti. Tengah hari, Kirana tumbang. Ia tak sanggup berdiri lagi. Penjaga menghampirinya, mengangkat cambuk tinggi-tinggi. Nara berlari, merangkul tubuh Kirana. Jangan, dia cuma sakit, jeritnya. Cambuk tetap turun, tapi bukan ke tubuh Kirana, melainkan ke punggung Nara. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai gadis kecil itu roboh menindih tubuh Kirana. Matahari makin tinggi, panas menyiksa kepala. Tapi Nara tak menangis. Ia menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Ia menahan teriakan yang ingin keluar. Tak mau para penjaga tahu bahwa cambuk itu masih bisa menyakitinya. Sore menjelang ketika mereka tiba di tanah kering berbatu. Di situ, mereka dipaksa duduk bersimpuh, rantai mereka disambungkan ke tonggak besi. Makan malam mereka adalah sepotong roti keras dan seteguk air kotor. Langit senja tampak cantik, seperti langit di rumah dulu. Tapi Nara tak bisa melihatnya lama-lama. Matanya berat, tubuhnya sakit, dan luka di punggungnya masih basah. Sebelum tidur, Duma bertanya pelan, "Kita bakal sampai kemana, Kak?" Nara tak tahu, tapi ia menjawab, "Ke tempat yang lebih baik. Yang penting, jangan berhenti berjalan." Lalu malam tiba, dan anak-anak itu tidur dalam pelukan rasa sakit, di bawah langit yang tak punya belas kasihan. Terima kasih telah mendengarkan kisah dari Tifa Larasvara. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak di kolom komentar. 1 like darimu adalah bentuk dukungan untuk suara-suara kecil yang ingin didengar. Jangan lupa share kisah ini ke temanmu. Mungkin ada hati lain yang butuh tahu bahwa luka dan harapan bisa berjalan bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena setiap luka punya cerita.